Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan kalau pada hari Minggu ini kita boleh sama-sama kembali bertemu walaupun masih melalui online, tapi kita boleh sama-sama mengucap syukur kalau kita masih diberi kesempatan untuk kita boleh beribadah bersama-sama. Mazmur pasal yang ke-18 ayat yang ke-50 mengatakan, sebab itu aku mau menyanyikan syukur bagimu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan, dan aku mau menyanyikan mazmur bagi namamu. Marilah sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat segala kesempatan dan penyertaan yang Kau berikan Bapa selama seminggu kemarin. Dan pada pagi hari ini dan pada hari ini kami boleh sama-sama bersama-sama ya Tuhan, untuk kami boleh memuji dan muliakan nama-Mu, untuk kami boleh beribadah kepada Tuhan. Dan kami mau serahkan ibadah kami hari ini ke dalam tangan penyertaan-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Hanya Yesus penyelamat kita, tidak ada yang seperti Tuhan. Dan biarlah nyanyian dan sorak hanya bagi nama Tuhan. Kita akan pujikan lagu ini bersama-sama. Muliakan nama Tuhan. Katakan hanya Engkaulah Tuhan penyelamat bagi setiap kami. Haleluya. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu.
Segala nyanyian pujian hanya bagi Engkau Tuhan. Engkau yang besar bagi setiap kami Bapa. Engkau yang mulia, tiada Tuhan seperti Engkau ya Bapa. Saat ini mari kita sama-sama datang ke hadirat Tuhan, merenungi setiap apa yang kita perbuat, merenungi setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan, Kau sungguh baik bagi setiap kami Bapa. Engkau tidak pernah sedikit pun meninggalkan kami Tuhan, walau dalam kelemahan kami, walau dalam kekurangan kami. Kami mohon ampun Tuhan untuk segala dosa dan kesalahan yang kami perbuat sepanjang hari ini. Mari kita sama-sama pujikan doa yang diajarkan Tuhan sendiri, doa Bapa kami. Katakan amin. Gloria, hanya Dia nama yang perkasa, hanya Dia Tuhan bagi segala di bumi dan di surga. Haleluya.
bagi nama Tuhan. Hanya Bapa yang tahu dan mengenal segala isi hati kita. Segala siapapun, hanya Tuhan yang mampu mengetahui apa yang menjadi isi hati kita. Mari kita pujikan lagu ini bersama-sama. Katakan bahwa kita akan setia dalam kehidupan kita. Lebih dari
Minggu Adventus pertama ini kita akan menyalakan lilin yang pertama yang memiliki pesan pengharapan, yaitu pengharapan semua manusia akan kedatangan Mesias yang telah dinubuatkan dalam Perjanjian Lama. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Pada minggu ini kita sudah memasuki minggu Advent yang pertama. Dan pada minggu Advent yang pertama ini, seperti juga khotbah pagi hari tadi, kita akan membahas tema seputar pengharapan. Nah, sebelumnya kita akan sama-sama tundukkan kepala dan kita memohon hikmat Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami, sungguh kami mengucap syukur atas kasih setiamu di dalam kehidupan kami, apa yang telah Engkau berikan kepada kami dan juga penyertaan-Mu, dan juga Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk sekali lagi menikmati masa Advent pada tahun ini. Biarlah hal itu tidak kami sia-siakan, dan terutama pada sore hari ini kami kembali akan merenungkan firman-Mu. Siapkan hati dan juga pikiran kami, dan biarlah firman itu mendapatkan tempat yang baik, berakar, bertumbuh, dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan pada sore hari ini terambil dari Injil Matius pasal yang kedua, ayat ke-16 sampai 20. Injil Matius pasal yang kedua, ayat 16 sampai 20. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian, genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur, sebab mereka tidak ada lagi. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir, katanya, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Amin. Bapak Ibu sekalian, kita semua pasti setuju bahwa Natal itu merupakan perayaan tahunan yang dinanti-nantikan banyak orang. Penuh sukacita dan juga penuh kemeriahan yang ada di dalamnya. Tetapi pada tahun ini, mungkin kita akan merayakan Natal dalam suasana yang berbeda. Pandemi yang sudah berlangsung hampir 1 tahun ini, itu membuat suasana Natal yang seharusnya penuh sukacita, itu terlihat murung. Keadaan ekonomi yang sulit, kehilangan anggota keluarga, mungkin kesehatan kita yang memburuk, atau kita yang merasa sedih karena tidak bisa berkumpul dengan rekan-rekan seiman kita di gereja, ataupun berkumpul dengan anggota keluarga kita, ya, orang tua kita, anak-anak kita yang ada di luar kota itu, ya. Kita nggak akan bisa melakukan hal-hal itu semua. Dan itu akan membuat suasana Natal pada tahun ini murung. Mungkin rasanya aneh, ya. Natal yang harusnya sukacita, tetapi kenapa bisa menyedihkan seperti ini? Ini bukan Natal, mungkin kita menganggapnya demikian. Tetapi tahukah kita Bapak Ibu sekalian, ya, bahwa ketika peristiwa Natal sekitar 2000 tahun yang lalu, ya, itu juga tidak sepenuhnya indah. Mungkin kalau kita melihat drama-drama pada Natal-Natal tahun sebelumnya, ataupun juga ornamen-ornamen Natal, semuanya itu kelihatan Natal ada sebuah peristiwa yang luar biasa indah. Tetapi di balik itu semua ternyata ada tragedi besar. Seperti yang sudah kita baca tadi.
Jadi ketika Maria dan Yusuf mereka dikaruniai anak Yesus, keadaan mereka itu sulit Bapak Ibu sekalian. Jangan dibayangkan keadaan mereka itu penuh kelancaran, nggak ada kesedihan sama sekali. Walaupun mereka pasti bersyukur ya, karena tahu siapa bayi yang dikandungnya itu. Tetapi mereka juga menghadapi tekanan yang besar dari masyarakat sekitar. Karena apa? Karena Maria hamil sebelum menikah. Jadi hamil di luar nikah ya, kalau bahasa sekarang. Tidak hanya itu Bapak Ibu sekalian. Setelah bayi Yesus lahir pun, keadaan mereka itu tidak membaik, tetapi justru bertambah buruk. Karena apa? Raja Herodes, setelah dia mengetahui, mendengar kabar dari orang-orang Majus bahwa ada Raja Yahudi yang baru lahir, hatinya itu panas. Dia tidak mau ada raja lain yang akan menggantikan tahtanya. Tahta yang dia merasa itu memilikinya. Nah karena itulah Raja Herodes kemudian memerintahkan untuk membunuh anak-anak di Bethlehem yang berusia 2 tahun ke bawah. Itu sesuai perkiraan, ya sekitar itulah usia Yesus pada saat itu ya. Jadi Raja Herodes memerintahkan anak-anak di Bethlehem yang berusia di bawah 2 tahun itu dibunuh. Nah, Natal yang seharusnya merupakan kabar baik bagi umat manusia karena Allah akhirnya memberikan kelepasan ya, memberikan juru selamat kepada manusia, itu berubah menjadi kabar buruk. Sungguh suatu keadaan yang sangat suram Bapak Ibu sekalian ya. Peristiwa ini itu mengingatkan orang-orang Yahudi pada waktu itu dengan apa yang tertulis di dalam kitab Yeremia. Pada masa Yeremia, pada masa itu ya, banyak orang tua itu yang menangis karena melihat anak-anak mereka itu dibawa dengan paksa ke pembuangan di Asyur. Itu ada di dalam Yeremia pasal 31 ayat 15. Jadi di dalam kitab Yeremia tersebut dikatakan, beginilah firman Tuhan, dengar, di Rama terdengar ratapan, tangisan yang pahit pedih, Rahel menangisi anak-anaknya, ia tidak mau dihibur karena anak-anaknya, sebab mereka tidak ada lagi. Nah itulah yang kemudian dipakai oleh Matius untuk menunjukkan suasana pada masa Yesus lahir. Banyak orang tua yang menangis ya. Di dalam perjanjian lama menangis karena mereka tidak bisa melihat anak-anak mereka yang kemudian dibawa secara paksa ke Asyur. Tetapi pada masa perjanjian baru, pada masa Yesus lahir, banyak orang tua yang menangis karena mereka tidak bisa melihat anak-anak mereka lagi karena dibunuh oleh Herodes. Jadi kalau diibaratkan sebuah film, maka alur dari kisah Natal ini adalah alur yang sudah tegang sejak awal ya, sudah mencekam sejak awal. Rencana Allah yang sudah dinubuatkan sejak lama di dalam perjanjian lama untuk memberikan juru selamat, Mesias, menghadapi tantangan dari kuasa si jahat melalui agennya yaitu Herodes. Melalui perintah Herodes, rencana Allah coba digagalkan. Anak-anak di bawah 2 tahun di Bethlehem dihabisi semua. Bapak Ibu sekalian perhatikan ya bahwa penduduk Bethlehem pada masa itu tidak terlalu banyak. Jadi kalau misalnya bayi Yesus memang masih ada di Bethlehem, itu pasti akan ketemu dan pasti akan mati. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Malaikat Tuhan itu kemudian menampakkan diri kepada keluarga kecil ini dan memerintahkan mereka untuk mengungsi ke Mesir. Maria, Yusuf, dan juga bayi Yesus pada akhirnya terpaksa mengungsi ke Mesir untuk menghindari
kemarahan Herodes. Singkat cerita, mereka pun bisa tiba di Mesir dengan selamat dan mereka mulai tinggal di sana, dan pada akhirnya terdengar kabar bahwa Herodes mati. Setelah Herodes mati, Maria, Yusuf, dan kemudian Yesus kembali ke Yerusalem. Nah, kita bisa melihat ya, bahwa siasat jahat itu bisa terlihat menang. Ya. Pengharapan manusia itu bisa punah. Tetapi ingat, tidak ada yang bisa menggagalkan kedaulatan Allah. Ketika Allah sudah berjanji untuk menyelamatkan umatnya, maka itu pasti akan terjadi. Apapun caranya. Jadi kalau kita tadi melihat ada kelahiran Yesus, pembunuhan anak-anak di Bethlehem, pelarian ke Mesir, dan kemudian Yesus yang akhirnya dibesarkan di Nazaret, itu kelihatannya cerita yang rumit, cerita yang menegangkan, terutama bagi Maria dan Yusuf. Tetapi justru di balik cerita yang rumit tersebut, ternyata itu adalah nubuat Tuhan yang ada di dalam perjanjian lama. Melalui jalinan cerita yang terlihat rumit tersebut, justru menggenapi apa yang telah dinubuatkan di dalam perjanjian lama. Natal merupakan kisah yang indah, kisah yang sebenarnya merupakan pengharapan terbesar bagi umat manusia, bahwa Tuhan ada bersama dengan umatnya. Tetapi kabar baik ini ketika diwujudkan di dalam dunia yang sudah rusak, jatuh di dalam dosa, maka dunia tidak bisa menerimanya. Banyak sekali tantangan yang harus dihadapi. Aktor-aktor Allah ya, Maria, Yusuf, dan sebagainya yang kita lihat di dalam Alkitab, saya menyebutnya demikian ya, itu selalu ada di dalam keadaan yang nyaris gagal, keadaan yang terjepit. Secara manusia mereka tidak tahu harus berbuat apa. Takut, cemas, khawatir, dan sebagainya itu campur aduk di dalam hati mereka. Tetapi mereka itu dibimbing oleh tangan Allah yang sangat kuat, yang mungkin tidak terlihat oleh manusia. Di balik perjuangan mereka, di balik apa yang mereka lakukan ya, demi menggenapi rencana Allah, ada tangan Allah yang kuat, yang menuntun mereka dan menjaga mereka dari kuasa si jahat. Inilah yang membuat rencana Allah itu berhasil. Kalau tidak ada tangan Allah, tidak ada kedaulatan Allah di situ ya, sudah pasti rencana si jahat, siasat iblis, itu pasti akan menggagalkan mereka. Bayangkan Bapak Ibu sekalian ya, Maria dan Yusuf, dua orang yang sangat miskin, tidak punya pengaruh apa-apa, mereka harus berhadapan bukan dengan satu dua orang, tetapi mereka harus berhadapan dengan raja yang sangat kejam, yang memiliki power, memiliki pengaruh. Tetapi berkat tangan Allah yang kuat, bahkan raja tersebut tidak bisa menggagalkan rencana Tuhan di dalam kehidupan mereka. Jadi Bapak Ibu sekalian, dari kisah ini kita diajar untuk meletakkan pengharapan kita pada kuasa Allah yang kekal. Marilah kita berpengharapan, bukan mengharapkan sesuatu dari dunia ini, dari manusia, dari uang, dari relasi, ataupun dari segala yang mungkin kita impikan dan kita cita-citakan. Tetapi marilah kita letakkan pengharapan kita hanya pada kedaulatan Tuhan. Karena itulah
yang pasti akan terjadi. Dunia di sekitar kita sering melihat banyak orang yang putus asa, gagal. Karena apa? Karena mereka itu salah berharap. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan tahu kita memiliki pengharapan yang tidak mungkin gagal, yaitu kepada Tuhan yang berdaulat. Jadi apapun yang kita kerjakan ya, dalam rangka memuliakan Tuhan, baik melalui studi kita, pekerjaan kita, tanggung jawab kita di rumah di dalam mendidik anak, ataupun juga jabatan-jabatan yang dipercayakan masyarakat kepada kita ya. Di balik itu semua, marilah kita kerjakan untuk memuliakan Tuhan. Karena apa Bapak Ibu sekalian? Kalau kita kerjakan untuk memuliakan Tuhan, maka sudah pasti ada penyertaan Tuhan di dalamnya. Memang setelah kita berharap kepada Tuhan, kita tidak kemudian tiba-tiba jalannya itu akan mulus ya. Seperti Maria dan Yusuf tadi, walaupun mereka sudah ada di dalam rencana Allah, mereka taat kepada Tuhan ya, tetapi jalan mereka itu masih berlika-liku. Tetapi perhatikan ya, seperti yang sudah saya bahas tadi, di dalam jalan yang berlika-liku tersebut ya, ternyata itu digunakan Tuhan untuk menunjukkan seberapa besar kuasanya bagi mereka. Rencananya tidak akan pernah gagal. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, yakinkanlah bahwa apa yang kita lakukan itu selaras dengan rencana Allah. Karena itu adalah jaminan bagi kita bahwa kita tidak akan dikecewakan. Bapak Ibu sekalian, ada satu kisah dari seorang misionaris yang melayani di Papua. Dan misionaris ini adalah kakek dari istri saya sendiri. Jadi setelah saya menikah, saya baru tahu bahwa istri saya ini memiliki seorang kakek yang pernah menjadi utusan misi di Papua pada tahun 60-an. Beliau berangkat dari Jawa, beliau memiliki 7 orang anak, jadi 5 anaknya itu ditinggal, dititipkan kepada orang tuanya di Jawa. Kemudian beliau berangkat dengan istri dan juga 2 orang anaknya yang masih kecil, usia 4 tahun dan juga 6 tahun. Masih kecil-kecil. Singkat cerita keluarga ini pun tiba di tanah Papua. Dan pada waktu itu, Papua itu masih merupakan medan yang sangat keras, terutama bagi penginjilan. Mama mertua saya sering mendengar ya, pada waktu di sana, ada misionaris-misionaris yang dipenggal kepalanya oleh penduduk lokal. Kepalanya ditaruh di atas api unggun, dan kemudian penduduk lokal itu menari-nari di sekitarnya. Sangat mengerikan Bapak Ibu sekalian. Tetapi kakek saya ini tidak gentar. Dia tetap taat untuk mengerjakan panggilan Tuhan, mengabarkan kabar baik kepada orang-orang di sana. Dan ketika tiba di sana, keluarga ini kemudian tinggal di sebuah rumah yang jauh dari perkampungan penduduk, rumah yang tadinya bekas rumah sakit yang sudah tidak difungsikan, dinding-dindingnya pun tidak seluruhnya tembok ya. Jadi ada beberapa bagian rumah itu yang terbuat dari kayu dan juga semacam dedaunan. Nah ketika kakek saya masuk ke dalam pedalaman ya, mungkin selama 2 minggu, selama 1 bulan, kakek saya ini hanya membawa tikar dan beras. Kemudian dia meninggalkan istri dan kedua anaknya yang masih kecil sendirian ya, tidak ada orang lain di rumah itu, jauh dari mana-mana.
Nah, membayangkan kisah-kisah pelayanan seperti ini, saya itu kemudian berpikir ya, kok ada orang-orang yang begitu berani mengambil resiko. Ini resikonya tidak main-main Bapak Ibu sekalian ya. Tidak cuma manusia saja, sesama manusia. Binatang buas, kuasa gelap, dan sebagainya. Nah, tetapi kenapa ada orang-orang yang seperti itu yang mau taat kepada panggilan Tuhan, walaupun dia harus menempuh resiko yang begitu besar? Nah, yang menyebabkan adalah mereka tahu akan kedaulatan Tuhan. Mereka memang merasa khawatir. Tidak mungkin tidak khawatir, apalagi meninggalkan keluarga ya. Banyak misionaris meninggalkan keluarganya. Mereka juga mungkin khawatir dengan keselamatan jiwanya sendiri. Tetapi mereka percaya jika Allah yang berdaulat, maka tidak ada satu kuasa pun yang sanggup menyentuh mereka di luar izin Tuhan. Nah, itu yang terjadi Bapak Ibu sekalian, yang harus kita pahami. Kalau kita mengerti kedaulatan Tuhan, maka keadaan apapun ya, baik kita tinggal di rumah gedongan gitu ya, ataupun kita tinggal di wilayah yang kumuh, di pedalaman, itu sama saja, sama-sama aman, sama-sama ada di dalam penyertaan Tuhan. Di dalam rumah gedongan pun ya, kalau Tuhan izinkan kita mengalami kecelakaan, kita pun pasti akan mengalaminya. Tetapi kita masuk ke dalam pedalaman, tidak ada siapa-siapa, sendirian, berjalan berhari-hari, menembus semak belukar, menembus hutan, nggak tahu apa yang dihadapi di sana ya. Tetapi jika Tuhan yang berdaulat, maka tidak ada satu kuasa pun yang bisa menyentuh kita. Nah, demikian juga keadaan kita saat ini Bapak Ibu sekalian ya. Apapun keadaan yang kita hadapi saat ini, entah itu lancar, entah itu kesusahan, entah itu kita merasa betul-betul tidak berdaya ya. Pengharapan kita musnah. Tetapi kalau kita sandarkan pengharapan kita pada kedaulatan Tuhan, maka kita akan memiliki ketenangan. Karena apa? Walaupun yang kita hadapi nanti adalah jalan yang berliku, penuh semak belukar, penuh binatang buas, dan bahkan menghadapi bahaya-bahaya seperti Maria dan Yusuf. Tetapi Tuhan akan menuntun kita sampai akhir. Yakinlah ya. Jadi masukkanlah kedaulatan Tuhan itu di dalam rencana kita. Masukkanlah kedaulatan Tuhan ketika kita ini mumpung akhir tahun ya. Banyak orang bilang 2021 kita nggak tahu akan seperti apa. Nah, banyak perusahaan yang kemudian akan merencanakan sesuatu. Banyak mahasiswa, banyak pencari kerja yang juga akan merencanakan sesuatu. Tetapi ingatlah Bapak Ibu sekalian, masukkanlah kedaulatan Tuhan ke dalam rencana kita. Jangan pikir kita bisa berbuat semaunya sendiri, kita bisa meraih apa yang kita harapkan kalau Tuhan tidak mengizinkannya. Jadi rencana Tuhan adalah rencana yang tidak mungkin gagal. Dan kalau kita ingin hidup kita senantiasa berkemenangan, maka kita harus hidup di dalam rencana Tuhan. Seperti apa yang sudah kita pelajari pada khotbah ini. Dan kemudian yang kedua, saya juga mengajak kita untuk berempati kepada orang-orang di sekitar kita yang mungkin saat ini sedang ada di dalam kesulitan dan juga kemelut. Mungkin kita merasakan Natal tahun ini masih oke, masih nikmat-nikmat saja, lancar-lancar saja. Tetapi di luar sana masih banyak saudara kita yang mungkin sedang khawatir, cemas, dan susah di dalam hidupnya. Kita harus berempati kepada mereka
dan kita harus berbagi sukacita Natal ini kepada mereka. Ingat, di dalam peristiwa kelahiran Yesus ada orang-orang tua yang menangis kehilangan anaknya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih Engkau telah memberkati kami melalui firman pada sore hari ini. Dan biarlah firman itu menguatkan kami Tuhan untuk senantiasa berjalan pada rencana-Mu dan menyerahkan segala sesuatunya pada kedaulatan tangan-Mu saja. Kami percaya Tuhan, ketika kami hidup sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki, maka Engkau juga yang akan menyertai kami dan akan memberi kekuatan kepada kami untuk dapat melewati segala tantangan yang ada. Dan juga kiranya Engkau gerakan hati kami untuk senantiasa berbagi kepada orang-orang di sekitar kami yang saat ini sedang membutuhkan. Biarlah Tuhan sukacita yang telah kami terima ini juga kami bagikan kepada mereka. Dan tolong Tuhan ajar kami untuk tetap menjadi saksi-saksi Kristus yang baik di dalam masa-masa yang sulit ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dapat jalan sendiri, Tuhan tolong padaku. Biarlah sinar-Mu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Melewati lembah duka semu, jalanku gelap dan ngeri. Tuhanku perlu pertolongan-Mu, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Tak dapat jalan sendiri, Tuhan tolong padaku. Biarlah sinar-Mu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Pengumuman GBT Kristus pelepas malam. Dalam upaya mencegah penyebaran COVID-19, ibadah umum minggu pagi ataupun sore, juga ibadah tengah minggu akan dilayani secara online. Berikut adalah jadwal ibadah-ibadah tengah minggu. Adapun tautan untuk mengakses ibadah-ibadah tersebut akan diumumkan di grup pengumuman GBTKP setiap hari. Perjamuan suci akan dilayani secara online setiap bulan pada minggu terakhir. Memasuki bulan Desember, baik gereja pusat ataupun cabang-cabang GBT Kristus Pelepas Malang akan mengadakan ibadah Natal secara online. Berikut adalah jadwal ibadah-ibadah Natal baik pusat ataupun cabang-cabang GBT Kristus Pelepas Malam. Tautan untuk mengakses ibadah-ibadah tersebut akan diumumkan di grup pengumuman GBT KP. Tidak lupa juga kita mendukung bantuan doa bagi jemaat Tuhan, baik yang mengalami kelemahan tubuh ataupun sudah lanjut usia. Kiranya Tuhan menolong.
yang berkenan memberikan persembahan untuk mendukung pelayanan kepada Tuhan dan sesama dapat diberikan melalui sistem online dengan cara transfer ke rekening BCA di nomor 011 325 4090 atas nama Yayasan Kristus Pelepas, atau di rekening BRI di nomor 0344 01001 356567 atas nama Yayasan Kristus Pelepas, atau scan barcode yang tertera pada layar menggunakan aplikasi scan barcode di handphone Anda. Bagi jemaat yang tidak dapat melakukan transfer, persembahan bisa dikumpulkan di rumah dalam amplop persembahan dan diserahkan ke gereja pada kesempatan mendatang. Di masa pandemi ini, GBT Kristus Pelepas Malang tidak mengedarkan amplop khusus persembahan untuk Natal, mengingat dampaknya pada warga jemaat GBT Kristus Pelepas Malang. Bagi warga jemaat yang tergerak untuk mendukung keperluan Natal, dapat melakukan transfer di rekening-rekening persembahan gereja dengan cara memberikan catatan untuk Natal pada saat transfer. Demikian pengumuman GBT Kristus Pelepas Malang sepekan mendatang. Ibu, Bapak, saudara-saudara yang terkasih, marilah kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, kami mengucap syukur pada Minggu Adventus pertama ini kami boleh beribadah kepada Tuhan secara online. Terima kasih Tuhan telah menerima puji-pujian yang kami persembahkan, doa yang telah kami panjatkan, dan persembahan persepuluhan yang telah kami siapkan. Terima kasih juga untuk Warta Sabda. Kiranya berkat Tuhan menguatkan kami dan memberikan bimbingan rohani yang akan kami selalu ingat dan amalkan. Terima kasih ya Bapa, bahwa Tuhan Yesus yang harus mengungsi ke Mesir. Dan karena itulah dalam firman Tuhan disebut, dari Mesir kupanggil anakku. Kami bukan saja diingatkan bagaimana Yesus harus pergi ke Mesir, tetapi umat Tuhan dalam perjanjian lama pun pernah mengungsi ke Mesir. Bahkan dari pengalaman yang mula-mula positif, tetapi berakhir dengan penindasan karena jumlah mereka terlalu besar. Tetapi kami sekali lagi diingatkan, dari Mesir mereka keluar menuju tanah perjanjian. Karena itu Bapa, kuatkan kami semua untuk menyimpan firman Tuhan agar dapat bertumbuh dalam hati kami dan dalam hidup kami sehari-hari kami mengamalkannya. Berkatilah hamba-Mu, Tommy Handoko Patrio, agar tetap melayani Tuhan dengan setia dan berkenan kepada Tuhan. Berkatilah juga hamba-hamba-Mu yang lain yang ikut mendukung pelaksanaan ibadah online sore ini. Tuhan, kami juga mendoakan untuk semua persiapan ibadah-ibadah Natal, baik di cabang-cabang dan pos PI, begitu juga di semua unit, mulai dari sekolah minggu remaja, pemuda, kaum wanita, kaum pria, dan usia emas, di dalam unit-unit pelayanan lainnya. Tuhan, kami juga berdoa agar hamba-hamba-Mu yang mempersiapkan, Tuhan berikan hikmat pimpinan dari surga. Tuhan, berkatilah juga mereka yang namanya telah disebut, mereka yang menunggu uluran tangan Tuhan untuk penyembuhan fisik dari sakit penyakit, pemulihan, mereka yang kesepian menunggu Tuhan, lawatan Tuhan. Tuhan yang lanjut usia, Tuhan pun menolong mereka.
Bapa, kami juga mendoakan untuk bangsa dan negara kami, agar di bulan ini, di mana masih ada suara-suara sumbang yang ingin mendiskreditkan pemerintah yang sah. Kiranya Bapa, Engkau membantu agar penduduk Indonesia sadar dan tidak mudah termakan hoax. Kiranya Tuhan menolong agar mereka sadar bahwa kesatuan dan persatuan harus dibina, khususnya pada saat banyak tantangan. Karena itu Tuhan, berilah hikmat akal budi kepada pemimpin-pemimpin kami. Mulai Bapak Presiden Jokowi, Wakil Presiden, seluruh menteri di kabinet, dan seluruh jajaran di legislatif dan yudikatif. Kami mendoakan semua yang bertugas di tingkat 1 sampai ke daerah, termasuk untuk Kota Malang. Tuhan, kami mendoakan juga untuk BMGK. Kami juga mendoakan untuk persiapan Natal, baik di gereja kami maupun di gereja-gereja lain. Tuhan, kami mohon Engkau membantu kami semua, agar kami boleh merasakan damai yang Tuhan telah janjikan dengan kedatangan Sang Immanuel. Saudara-saudara yang terkasih, biarlah sepanjang minggu aktivitasmu memuliakan nama Tuhan, dan terimalah berkat. Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara-saudari. Allah Bapa mengasihi saudara-saudari, dan Roh Kudus menyertai saudara-saudari mulai sore ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Jangan lupa subscribe di channel kami dan juga klik tombol lonceng untuk mendapatkan update terbaru dari kami. Sampai jumpa minggu depan, Tuhan Yesus memberkati.